Ku menemukan dirimu. 43. Arion gegas beranjak dari duduknya, lalu ia mengambil bungkusnya yang berceceran di bawah lantai. Dengan cepat ia mengenakan kembali pakaiannya, kemudian ia melenggang pergi begitu saja. "Arion, mau kemana kamu?" teriak Kaira. "Arion, tunggu. Bukankah kita mau panen melon lagi?" teriak Kaira lagi. Arion tidak memperdulikan teriakan Kaira, ia terus saja berlalu pergi keluar apartemen. Kaira menggeram marah, "Sialan. Gue belum puas cekuruknya, dia malah sudah pergi. Kenapa? Dengan Arion. Apakah ada sesuatu? Kenapa raut wajah Arion langsung berubah saat gue memberitahu kalau Fahri telah menikah dengan Chika?" Chika dan Arion baru saja sampai di apartemen, saat ini Chika tengah berada di dalam kamarnya. Chika gegas membuka jaket Fahri yang telah ia gunakan sebelumnya. Ia berniat ingin mandi, karena badannya yang terasa sangat lengket, ia pun melenggang pergi keluar kamar untuk menuju kamar mandi. "Sayang, kamu mau ke kamar mandi?" tanya Fahri kala melihat Chika yang hendak berjalan menuju kamar mandi. Chika mengangguk, "Iya, Mas. Aku gerah sekali, aku mau mandi, tebing aku juga terasa sangat lengket," sahutnya. Fahri mendekati Chika, dipeluknya Chika dengan erat. "Mas, lepasin ah. Aku bau keringat loh." Chika berusaha melepaskan pelukan Fahri. Fahri semakin mengeratkan pelukannya, sesekali ia menyapa unta kucing dia itu. "Mas, kamu jangan buat stempel cinta di untaku," ujar Chika sedikit berteriak. "Enggak, sayang. Mas hanya mencium saja, gak mengecapnya," sahut Fahri. Fahri malah membawa Chika ke dalam kamar, lalu direbahkannya tebing kucingnya di atas kasur. "Mas, kamu mau ngapain?" tanya Chika ketika Fahri berusaha menyingkapkan bajunya ke atas. "Mas, apa kamu lupa? Aku kan masih ada tamu luar kota," ujar Chika lagi. Fahri menggelengkan kepalanya. "Mas gak lupa, Mas hanya ingin panen melonet tipis-tipis saja," sahutnya. Tersingkaplah bungkus kucing dia ke atas, sehingga memperlihatkan mangkuk kep melonenya. Fahri dengan cepat mengeluarkan mangga itu dari kulkasnya. Chika hanya diam saja seraya memejamkan matanya ketika tangan Fahri mulai menyapa-sapa mangkuk itu. Kadang sesekali kucingnya mengeong. Baru saja Fahri hendak menyapa es boba pungki milik kucingnya itu, tiba-tiba handphone Chika berbunyi dengan sangat nyaring. Mereka dibuat terkejut saat mendengar suara yang sangat nyaring dari handphone Chika. "Mas, awas dulu, itu ada menelepon." Chika berusaha mendorong tebing Fahri. Fahri menekuk wajahnya kesal. "Sayang, Mas belum memanennya," rengeknya. Tertunduk lesu. Chika tidak memperdulikan rengekan suaminya itu, ia gegas bangkit dari tidurnya, kemudian ia meraih tas yang berada tidak jauh dari dirinya. Dilihatnya ada 2 panggilan tidak terjawab dari Aulia. "Oh, ada apa ya?" gumamnya. Chika langsung saja mencoba menghubungi balik adiknya itu. Tidak berselang lama, Aulia pun menjawab panggilan dari Chika. "Halo, Aul. Ada apa, Dek?" tanya Chika ketika teleponnya sudah tersambung dengan Aulia. Chika dibuat bingung ketika dia hanya mendengar suara isakan adik satu-satunya itu. Seketika pikiran buruk pun muncul di benak Chika. "Dek, kenapa diam?" tanya Chika cemas. Kakak, isak Aulia di seberang sana. "Kak, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis? Apa terjadi sesuatu di sana?" tanya Chika. Semakin panik. Bukannya menjawab, Aulia malah semakin menangis menjadi-jadi. Mata Chika tiba-tiba mengembun, dadanya seketika menjadi sesak.
"Au, katakan ada apa? Jangan buat kakak takut dan penasaran," bentak Cika. "Nol. Bapak, Kak. Bapak. Ada apa dengan Bapak?" Sela Cika memotong ucapan sang adik. Jantung Cika mendadak berdetak kencang, air matanya sudah luruh membasahi wajahnya. Bapak tertabrak mobil. D dan Bapak tertabrak mobil. D dan Bapak. Dan Bapak kenapa? "Oh, kenapa kamu hanya diam?" tanya Cika. "Bapak kritis, aku sekarang lagi ada di rumah sakit," sahut Aulia terseduh-seduh. Air mata Cika mengalir deras membasahi wajahnya, tangannya bergetar hebat, hingga membuat handphone yang dipegangnya terjatuh begitu saja ke bawah. Cika menggeleng-gelengkan kepalanya cepat, dengan dada yang turun naik. Fahri menatap bingung ke arah istrinya itu, ada apa dengan istrinya? Fahri langsung saja menggeserkan badannya untuk mendekati Cika. "Sayang, kenapa?" tanya Fahri. Bapak, Mas. Ayo kita pulang ke kampung sekarang," isak Cika. Fahri menangkup wajah Cika, dihapusnya air mata Cika dengan lembut. Kemudian ia membawa handphone Cika yang terjatuh di bawah. Dilihatnya telepon dengan Aulia masih tersambung. "Halo, Aulia. Ini Kak Fahri." "Bapak kenapa?" tanya Fahri. Kak, Bapak tertabrak mobil. Kondisi Bapak kritis, takut," ucap Aulia dengan terisak. "Tolong jagakan Bapak, Kakak dan Kak Cika malam ini juga akan berangkat ke kampung. Tenangkan dirimu juga, jangan takut." "Kakak tutup teleponnya ya, jaga diri kamu baik-baik," ujar Fahri. Fahri memutuskan panggilan telepon dengan Aulia. Ia beralih melihat Cika, direngkuhnya Cika ke dalam pelukannya. "Tenangkan dulu dirimu, sayang. Aku yakin Bapak akan baik-baik saja," ujar Fahri seraya mengusap-ngusap punggung Cika guna menenangkannya. Aku takut, Mas. Aku takut kalau Bapak meni." Fahri langsung saja menempelkan jari telunjuknya di kabel Cika. "Set. Jangan bicara yang enggak-enggak, Mas gak suka," sela Fahri memotong ucapan Cika. Siap-siap, kita pulang dulu ke rumah, lalu pulang ke kampung," Fahri melerai pelukan Cika. Cika mengangguk, ia gegas mengenakan jaket milik Fahri kembali. Singkat cerita, Fahri dan Cika kini sudah berada di kediaman Bu Linda. Cika ingin meminta izin terlebih dahulu pada Bu Linda dan Pak Lazuardi untuk pulang kampung. "Mami, Papi," teriak Fahri memanggil kedua orang tuanya, Bu Linda dan Pak Lazuardi yang masih menonton televisi, harus terganggu ketika mendengar suara teriakan Fahri. Bu Linda dan Pak Lazuardi beranjak dari duduknya, lalu berjalan menghampiri Fahri. Bu Linda mengernyitkan keningnya ketika melihat Cika yang berada di sebelah Fahri. Kenapa Cika bisa sama Fahri? Bukankah Cika menginap di rumah temannya? Batin Bu Linda bertanya-tanya. Fahri ada apa? Terus ini kenapa Cika bisa bersama dengan kamu? Bukankah Cika akan menginap di rumah temannya? Dan ini kenapa mata Cika memerah dan sembab, ada apa ini? Tanya Pak Lazuardi bertubi-tubi. Fahri bertemu dengan Cika di depan gerbang komplek, dia sedang berjalan sendirian sambil menangis. Fahri ajak saja pulang bareng, jawab Fahri. Astagfirullah, sayang. Kamu kenapa? Kenapa menangis? Apa temanmu menyakitimu? Tanya Bu Linda. Cika menggeleng, Bu bukan tante. Bapak Cika tertabrak mobil dan saat ini kondisinya kritis, Cika mau izin pulang malam ini juga. Kasihan adik Cika, dia sendirian di kampung, sahut Cika. Innalillahi, ujar Pak Lazuardi dan Bu Linda bersamaan. Kamu mau sama siapa, Nak?
Ini sudah malam, tanya Bu Linda. Tuan Fahri, dia sudah berjanji akan mengantarkan Cika malam ini, sahut Cika. Bu Linda dan Pak Lazuardi kompak menolehkan kepalanya ke arah Fahri, ditatapnya wajah Fahri dengan serius. Fahri, apa kamu serius? Lalu bagaimana dengan kantor? Tanya Pak Lazuardi. Ada Rozak yang mengurus kantor, Pi, sahut Fahri. Kenapa gak naik pesawat saja? Agar cepat, timpal Bu Linda. Cika menggeleng, gak bisa, Tante, di kampung Cika gak ada lahan untuk pesawat, sahut Cika. Bu Linda mengangguk paham, ya sudah, sana cepat bersiaplah. Nanti keburu malam sekali, titah Bu Linda. Cika mengangguk kecil, kemudian ia berlari menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Fahri mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang keluarga guna menunggu Cika. Bu Linda dan Pak Lazuardi ikut mendudukkan tubuhnya di atas sofa berhadapan dengan Fahri. Van, kok kamu peduli sekali sama Cika? Kamu juga kok mau antar Cika ke kampungnya? Mami jadi curiga kamu ada hubungan dengan Cika ya? Tanya Bu Linda. Fahri mengembuskan nafasnya dalam-dalam, Mami kepo, sahutnya. Kok kepo sih? Mami hanya tanya saja, Fahridra. Sudahlah, Mami juga tahu kalau kamu punya hubungan dengan Cika, seru Bu Linda ketus. Fahri beranjak dari duduknya, ya sudah kalau tahu, gak usah tanya lagi. Sahut Fahri tidak kalah ketus juga. Fahri melenggang pergi dari hadapan Bu Linda dan Pak Lazuardi. Ia ingin menyusul Cika ke dalam kamarnya. Pak Lazuardi dan Bu Linda saling pandang, Mami, apa maksud Fahri? Apa barusan Papi gak salah dengar? Itu berarti tandanya Fahri memang ada hubungan khusus dengan Cika, tanya Pak Lazuardi. Bu Linda mengangguk cepat, benar, Pi. Itu tandanya Fahri memang memiliki hubungan dengan Cika. Kalau gini ceritanya, berarti kita hanya perlu memikirkan bagaimana caranya menikahkan mereka, sahut Bu Linda senang. Bu Linda senyum-senyum sendiri, duh senangnya aku. Semangat Linda, kamu pasti bisa menikahkan dua kurcaci itu, hihi, kiki Bu Linda dalam hati. Cika dan Fahri kini sudah berada di dalam perjalanan. Mereka telah menghabiskan perjalanan selama 2,5 jam lamanya, dan sekitar kurang lebih 1 jam lagi mereka akan sampai di rumah sakit tempat Pak Gunawan ditangani. Mas, apa kamu ngantuk? Tanya Cika pada Fahri. Fahri menggeleng, enggak, sayang. Kamu ngantuk. Kenapa gak tidur? Tidur saja, nanti kalau mau sampai Mas bangunin kamu, sahut Fahri. Cika menghela nafasnya panjang, bagaimana aku bisa tidur, Mas? Aku terus-terusan kepikiran Bapak dan Aulia, sahut Cika tertunduk lesu. Fahri dengan cepat mengambil tangan Cika, digenggamnya tangan Cika dengan erat. Bapak baik-baik saja, sayang. Begitupun dengan Aulia, dia juga baik-baik saja, lebih baik kamu tidur, ujar Fahri. Cika mengangguk, ia pun memejamkan matanya. Tidak bisa dipungkiri, jika matanya memang sudah ngantuk sedari tadi. Ya Allah, aku mohon selamatkanlah Bapak, sehatkanlah Bapak seperti biasanya. Janganlah engkau ambil Bapak dariku, aku belum sanggup. Luka di hatiku saja masih melekat atas kepulangan ibu ke pangkuanmu ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu lah aku meminta, tolong selamatkanlah Bapak ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, doa Cika dalam hati seraya memejamkan matanya. Fahri melirik ke arah Cika, dilihatnya Cika yang sudah tertidur, tangan Fahri terulur mengusap surai Cika dengan lembut. Kasihan sekali kamu, Cika. Mas janji akan selalu membahagiakanmu, gumam Fahri. Fahri pun fokus menyetir mobilnya kembali, ia memacu mobilnya dengan kecepatan yang lumayan kencang.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam lamanya. Kini, Fahri dan Cika sudah sampai di rumah sakit. Sayang, bangun. Kita sudah sampai. Fahri mencoba untuk membangunkan Cika. Sayang, ayo bangun, ujar Fahri seraya mencolek-colek pipi Cika. Cika yang tengah tertidur, sayup-sayup ia mendengar suara seseorang, ia pun perlahan-lahan membuka matanya. Cika mengerahkan pandangannya, dilihatnya dirinya ternyata sudah berada di parkiran rumah sakit. Mas, sudah sampai ya? Tanya Cika. Fahri mengangguk, iya, ayo turun, sahutnya. Cika dan Fahri gegas turun dari mobilnya.